Dulu hidupnya cuma dihabiskan untuk menarik gerobak ke sawah. Setiap hari bekerja tanpa pernah tahu apa itu hidup nyaman. Tapi siapa sangka, sapi bernama Matilda ini sekarang justru diperlakukan seperti anak emas oleh seorang pengusaha sukses di Bandung. Bahkan, Matilda yang awalnya sudah disiapkan untuk hewan kurban, mendadak batal disembelih. Karena kisah hidupnya bikin banyak orang ikut tersentuh. Dan yang bikin netizen makin mewek, perjalanan hidup Matilda disebut mirip drama Cina. Selama sekitar 7 tahun, Matilda hidup sebagai sapi pekerja di Lampung. Bukan sapi ternak biasa yang hanya berada di kandang. Matilda setiap hari membantu pemilik lamanya menarik gerobak ke sawah demi membantu ekonomi keluarga. Bayangkan saja, saat banyak hewan dipelihara untuk diperjualbelikan, Matilda justru menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk bekerja keras bersama manusia. Kisah itu awalnya mungkin tidak diketahui banyak orang, sampai akhirnya Matilda dibeli oleh presenter Irfan Hakim dan dibawa ke Setia Farm. Disitulah hidup Matilda perlahan mulai berubah. Namun ternyata perjalanan Matilda belum berhenti sampai di sana. Tidak lama kemudian, seekor sapi yang dulunya hanya dikenal sebagai penarik gerobak itu kembali berpindah tangan. Kali ini, Matilda dibeli oleh seorang pengusaha koi terkenal asal Bandung, Hartono Sukwanto, atau yang lebih dikenal publik sebagai Bos Koi. Pada Minggu malam, 24 Mei 2026, Matilda akhirnya tiba di Bandung setelah perjalanan dari Jakarta. Menariknya, sopir yang mengantar Matilda mengaku kalau sapi ini sangat tenang selama di perjalanan. Seolah-olah Matilda tahu dirinya sedang menuju kehidupan baru. Dan benar saja, sesampainya di rumah Bos Koi, suasana langsung terasa berbeda. Tidak ada kesan hewan ternak biasa. Matilda justru disambut penuh perhatian. Bos Koi terlihat langsung mengelus tubuh Matilda, memberinya makan, minum, bahkan memperlakukannya dengan sangat lembut. Momen itu viral di media sosial, karena banyak orang merasa hubungan mereka terlihat sangat emosional. Awalnya, Bos Koi memang berencana menjadikan Matilda sebagai hewan kurban Idul Adha tahun ini. Tapi, semuanya berubah. Semakin lama melihat Matilda, Bos Koi mengaku merasa punya ikatan batin yang sangat kuat. Sampai akhirnya, ia mengungkapkan kalimat yang membuat publik ikut tersentuh. Matilda siapanya saya? Setelah mencari-cari jawabannya, ternyata reinkarnasi anak saya. Saya ngomong Matilda itu, tiap ngomong Matilda itu saya tuh nangis terus. 2 hari, saya mencari jawaban. Siapa Matilda ini di kehidupan sebelum ini? Siapanya saya? Saya mau cari menuju jawaban. ke teori reinkarnasi. Teori reinkarnasi. Ternyata hasil penelusuran teori reinkarnasi, dulunya Partono itu adalah raja. Saya adalah raja. Matilda itu dulunya adalah anak Partono. Anak saya yang meninggal duluan. Bandel. Pernyataan itu langsung ramai diperbincangkan netizen. Terlepas dari pro dan kontra soal keyakinan pribadi, banyak orang bisa melihat satu hal yang sama. Bos Koi benar-benar sudah terlanjur sayang kepada Matilda. Dan dari situlah keputusan besar diambil. Matilda akhirnya batal dijadikan hewan kurban. Sebagai gantinya, Bos Koi memilih sapi lain untuk kurban. Sementara Matilda tetap dirawat di peternakannya. Nasib sapi pekerja dari Lampung itu pun berubah total. Dulu hidupnya dipenuhi kerja keras. Sekarang, ia justru hidup nyaman dengan perhatian penuh. Irfan Hakim yang mengikuti kisah Matilda sejak awal bahkan ikut memberikan komentar emosional. Menurutnya, cerita Matilda seperti drama yang sulit dipercaya. Ia sampai bercanda menyebut kisah ini seperti anak CEO yang menyamar di kampung lalu ditemukan ayahnya. Kalimat itu mungkin terdengar lucu, tapi kalau dipikir-pikir, memang ada benarnya, karena perubahan hidup Matilda benar-benar terasa seperti plot cerita film. Jadi ini tuh kayak Dacin. Ini kisah drama Cina yang anak CEO menyamar belusukan di sebuah kampung di Lampung. Ya, ini anak CEO kemudian ditemukan oleh ayahandanya. Dan menemukan Ketemunya di Setia Farm, Jawa Barat, Bogor. ya, dan ini akhirnya ya udah. Ini ya, di istananya. Yes. Gitu. Ini kayak Dacin itu. Benar. Dari sapi penarik gerobak menjadi sapi viral yang diperlakukan penuh kasih sayang. Dan menariknya lagi, sosok Bos Koi sendiri ternyata bukan orang sembarangan.
Hartono Sukwanto dikenal sebagai salah satu tokoh sukses di dunia ikan koi internasional. Perjalanannya juga penuh perjuangan. Tahun 2008, ia hanya memulai dari kolam kosong di rumah barunya di Bandung. Ia membeli ikan koi sederhana dari pasar, bahkan sempat diremehkan orang sekitar. Tapi cibiran itu justru membuatnya semakin serius belajar. Ia sampai pergi langsung ke Jepang untuk mendalami dunia nishi. Hasilnya luar biasa. Pada tahun 2013, Hartono berhasil meraih gelar Grand Champion Nishiki-Goi of the World di Jepang lewat koi bernama Mulan Legend. Dari situlah namanya makin dikenal. Dan sekarang, sosok pengusaha sukses itu justru kembali viral. Bukan karena ikan koi, melainkan karena seekor sapi bernama Matilda. Kisah Matilda akhirnya jadi pengingat sederhana bahwa setiap makhluk hidup mungkin punya perjalanan yang tidak kita tahu. Ada yang hidupnya penuh perjuangan sejak awal, sampai akhirnya menemukan tempat terbaik di akhir perjalanan hidupnya. Dan untuk Matilda, perjalanan panjang menarik gerobak di sawah kini sudah berubah menjadi hidup baru yang jauh lebih hangat di Bandung.